semuanya, kembali lagi dengan aku Melinda. Kali ini teman-teman semua barisan patah hati tolong merapat, karena konten kita hari ini adalah tentang perselingkuhan. Harapannya setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman barisan patah hati bisa menyelesaikan masalahnya semua, jadi hati yang berbahagia lagi. Tapi semoga ya setelah ini penjelasan dari video ini bisa setidaknya membantu teman-teman untuk mengetahui alasan kenapa sih kamu nyelingkuhin aku tuh kenapa. Oke, kalau gitu kita bahas selengkapnya sekarang. Check it out! Oke, teman-teman, sebelumnya udah tahu nggak sih selingkuh itu apa? Yang dikatakan berselingkuh itu yang seperti apa sih? Kalau misalnya aku sama dia belum jadian, aku bisa nggak sih bilang dia selingkuh? Nah, pengertian selingkuh sendiri itu adalah perilaku yang melanggar kontrak atau komitmen dari suatu hubungan romantis. Nah, kontrak dan komitmen itu sendiri bisa berupa macam-macam sesuai dengan kesepakatan antar individu atau pasangan. Nah, berdasarkan dari pengertian di atas, jadi sebenarnya selingkuh itu bisa macam-macam, teman-teman. Bisa bentuknya verbal, bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya perasaan, dan macam-macam banget. Bisa bentuknya cyber. Dari teman-teman nonton pornografi bisa aja teman-teman termasuk selingkuh dari pasangannya karena masih membayangkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Atau misalnya teman-teman lebih senang ngobrol sama lawan jenis yang bukan pasangan teman-teman, itu tanda-tanda teman-teman bisa jadi sudah berselingkuh loh. Lirikan matamu, jaga, oke? Oleh karena itu ada beberapa tipe-tipe perselingkuhan. Mungkin ada banyak juga ya, tapi aku akan menjelaskan beberapa. Nah, satu tipe perselingkuhan seksual. Ketika teman-teman memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan teman-teman. Entah apapun itu alasan dibaliknya. Perselingkuhan yang kedua adalah perselingkuhan emosional. Nah, ini nih, perselingkuhan yang paling sering tidak sadar dilakukan oleh banyak orang. Ketika kita merasa lebih nyaman secara emosional dengan orang lain yang bukan pasangan kita, tanpa pengetahuan dari pasangan kita, atau kita dengan sengaja menutupinya dengan pasangan kita, dan bersikap romantis dengan orang lain itu, di luar pengetahuan pasangannya kita. Berat memang. Nah, yang ketiga ada perselingkuhan seksual dan emosional. Ini nih, paling parah, ya nggak sih? Bukan paling parah sih. Ini perselingkuhan kombinasi antara tadi teman-teman udah punya pasangan, tapi melakukan hubungan seksual dan memiliki keterikatan emosional lain selain dari pasangannya teman-teman. Tapi kenapa ya orang tuh berselingkuh? Kita tuh kurangnya apa? Aku tuh kurangnya apa? Kamu tuh kurangnya apa? Menurut penelitian, perselingkuhan itu bisa disebabkan karena terjadinya satu ketidakpuasan. Ketidakpuasan entah secara emosional tadi, entah secara sosial, entah secara fisik, dan banyak lagi bentuk ketidakpuasan itu. Tapi, paling sering itu disebabkan awalnya oleh ketidakcocokan dalam berkomunikasi. Sering banget ya teman-teman, masalah komunikasi ini tuh menjadi pemicu dari segala masalah, terutama dalam berpasangan. Bisa juga karena sejak awal itu tidak ada komitmen yang jelas atau kontrak yang jelas antara teman-teman dengan pasangan teman-teman. Sehingga ketika ada tadi dicampur dengan tidak baiknya komunikasi teman-teman dengan pasangan, muncullah rasa perselingkuhan itu, keinginan untuk mendapatkan kepuasan yang lebih dari orang lain yang dianggap lebih bisa memuaskan dibandingkan dari pasangannya. Nah, apabila membandingkan perilaku perselingkuhan antara gender laki-laki dan perempuan, biasanya, ini baru biasanya loh ya teman-teman, kalau untuk yang laki-laki disebabkan karena adanya kebutuhan seksual, keinginan variasi dalam seks, dan faktor situasional. Sedangkan untuk teman-teman yang wanita, itu seringnya karena mereka kekurangan rasa kasih sayang dan perhatian dari pasangannya, serta ada perasaan yang diabaikan, entah apapun itu. Nah, kira-kira apa dampak dari perselingkuhan? Tentu banyak banget ya teman-teman dampak dari perselingkuhan. Satu, pasti akan menyebabkan pecahnya atau regangnya hubungan romantis teman-teman yang sudah teman-teman jalin sebelumnya. Mau itu 1 bulan,
3 bulan, 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun, apapun itu, pasti akan ada kesenjangan di dalam hubungan teman-teman ketika salah satu pasangan sudah mulai berselingkuh. Kedua, akan kesulitan untuk memulai lagi rasa percaya atau mempercayai pasangan kita atau pasangan teman-teman yang sudah pernah menyelingkuhi teman-teman. Ada trust issues di situ. Karena tidak mudah bagi banyak orang untuk bisa menerima perselingkuhan pasangannya dan bisa benar-benar merelakan dan memaafkan pasangannya itu. Dan biasanya ketika pasangan itu sudah berselingkuh, apalagi ini dalam bentuk pasangan yang sudah menikah ya, terikat dalam pernikahan, itu biasanya bisa menyebabkan menjadi salah satu pemicu utama munculnya perceraian. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita mencegah perilaku berselingkuh itu, Kak? Bisa banget teman-teman, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan bingung. Jadi perilaku berselingkuh itu bisa kita perbaiki atau bisa kita cegah dengan yang pertama membangun secure attachment. Secure attachment itu apa? Secure attachment itu adalah kita mulai menjalin hubungan yang lebih menghargai pasangan kita. Jadi kita sama-sama tahu nih, kita nyamannya diapain, pasangan kita lebih suka diapain. Kita tahu pasangan kita enggak sukanya seperti apa, kitanya juga seperti apa, bisa menyampaikan kepada pasangan kita. Jadi lebih ada komunikasi di situ. Kayak tadi, karena komunikasi itu hal yang paling penting dalam berpasangan. Nah, ketika teman-teman akhirnya sudah bisa mengutarakan nih apa keinginan teman-teman, bisa menyampaikan apa harapan teman-teman terhadap pasangan, dan bisa menghargai, oh bahwa saya ini sudah memiliki pasangan loh. Jadi itu akan menjadi tameng paling pertama kita untuk mencegah kita dari godaan-godaan lain. Selanjutnya, bisa dengan aktivitas seksual yang antusias dan aman. Nah, apa itu? Jadi seantusias apapun teman-teman dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangan, tentu yang paling pertama harus secure, harus aman. Kenapa? Karena safety first. Oke, tapi meskipun teman-teman ini sudah dalam hubungan yang halal ya, atau yang sudah terikat dalam pernikahan, jangan merasa bahwa hubungan seksual itu adalah sebuah kewajiban. Balik lagi, kita berpasangan bisa dikomunikasikan, harus memang karena sama-sama mau. Ada loh pemerkosaan meskipun itu udah dalam pernikahan, itu dikarenakan salah satu pasangannya tidak merasa sedang menginginkan atau membutuhkan, atau merasa terpaksa melakukan hubungan tersebut. Dan ketika kita sudah sama-sama nyaman, sama-sama memang ingin melakukannya, itu akan memberikan kepuasan yang lebih juga untuk teman-teman dalam berhubungan seksual di dalam hubungan keluarga. Teman-teman juga bisa menerapkan strategi coping stres dan resolusi konflik yang sehat. Nah, yang pertama kan biasanya nih kalau kita ada konflik di dalam hubungan, kita bersama pasangan itu disebabkan karena kondisi individu masing-masing ya. Kan kita berpasangan tuh ada masing-masing individu dengan segala konflik kita. Pertama, kita tahu dulu nih cara bagaimana kita menangani diri kita sendiri dalam suatu permasalahan. Jadi misalnya teman-teman, oh aku lagi emosi banget, aku lebih prefer diem dulu, terus baru aku ngomong sama pasanganku. Nah tapi teman-teman nggak tiba-tiba diem dan ngediemin pasangannya. Teman-teman juga komunikasiin, aku lagi marah, aku sepertinya butuh waktu sebentar, mungkin teman-teman boleh bilang, sehari, nanti malam aku telepon lagi, kita ngobrol gitu. Nah, jadi biar sama-sama ada kesadaran dan pemahaman satu sama lain bahwa, oh aku butuh waktu. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan waktu teman-teman, itu baru teman-teman bisa bicarakan. Ada istilah you and me versus the problem. Nah, jadi bukan problem yang membuat kita menjadi versus, tapi aku dan kamu kita menyelesaikan masalah kita bersama-sama. Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin nih, misalnya teman-teman pernah ada yang mengalami kejadian tidak mengenakan, yaitu diselingkuhin. Mungkin kita bisa sama-sama introspeksi gitu ya. Mungkin nggak sih pasangan kita itu berselingkuh karena kita yang masih tidak bisa memahami pasangan, sehingga pasangan kita merasa membutuhkan kepuasan dari orang lain, atau secara tidak sadar kita yang menarik diri dari pasangan karena kita merasa pasangan kita tidak bisa memuaskan kita gitu. Dan untuk teman-teman yang berselingkuh, pernah berselingkuh atau secara tidak sadar berselingkuh, karena tadi ada emosional dan macam-macam itu, ada baiknya komunikasikan lagi dengan pasangannya, apalagi untuk teman-teman yang udah menjalin hubungan yang serius. Jangan sampai hanya karena masalah komunikasi atau teman-teman tidak bisa mengutarakan, males mengutarakan,
aja. Tidak mau mengutarakan kepada pasangan teman-teman, apa sih yang teman-teman mau? Aku tuh sukanya diginiin. Aku tuh nggak suka kalau kamu giniin aku. Aku sukanya kalau kamu kayak gini. Gitu. Bisa banget itu menjadi solusi atau langkah awal buat teman-teman kembali nih menjalin hubungan yang romantis, yang hangat, yang penuh kasih sayang, sama seperti waktu hubungan kalian di awal gitu. Mungkin tuh kita cuma karena udah terlalu lama menjalani ini, seakan-akan kita tuh lupa gimana sih rasa di awal kita waktu baru deket gitu kan dengan pasangan. Nah, untuk teman-teman mungkin pernah ada punya pengalaman tentang diselingkuhi atau berselingkuh, boleh banget nih share pengalaman teman-teman di komen di bawah. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada faktor-faktor lain atau pengalaman-pengalaman lain nih yang bisa kita share dengan teman-teman yang lain. Hati-hati bawa hati, hati-hati jaga hati, hati-hati dengan hati orang-orang yang sudah teman-teman jaga. Buat teman-teman yang suka konten kayak gini, boleh banget di-like dulu, kemudian di-subscribe videonya, biar teman-teman gak ketinggalan update terbaru tentang dunia psikologi. See you in the next video. Bye-bye!